bisa enggak kita itu mengubah, nah kalau ini istilahnya mungkin menantang, mengubah nasib. Ya, saudara-saudara semua, yang tema yang sangat baik sudah dipilih oleh panitia, yaitu Can We Challenge Faith? Jadi ada beberapa kegalauan di dalam masyarakat bahwa bisa enggak kita itu mengubah, nah kalau ini istilahnya mungkin menantang, mengubah nasib. Apalagi kalau kita nasibnya ini sudah terlahir di keluarga tertentu. Ya, kalau mungkin kita hanya karena kerja di satu tempat tertentu, kita bisa mengatakan, ya nasib lah, nanti saya bisa ganti. Kemudian kalau saya mungkin kuliah di tempat tertentu, nah, kondisinya tidak terlalu nyaman, saya juga bisa mengatakan, nah ganti sajalah, karena kondisinya nggak nyaman. Tapi kalau kita terlahir di keluarga tertentu, ini yang agak puyeng. Karena kita tidak bisa mengatakan, tetangga sebelah lebih enak, saya pindah ke sebelah aja. Orang tua saya yang ini kurang nyaman nih, saya pindah ke sebelah aja, orang tua yang sebelah lebih bagus, atau orang tua teman saya lebih bagus. Kita tidak bisa. Nah, kita bisa nggak ngubah nasib seperti ini? Kalau sudah terlanjur kita kelahiran di keluarga tertentu ini, karena kita waktu dilahirkan tidak bisa memilih orang tua kita. Kalau Bodhisattva Siddhartha Gautama di dalam kisahnya, beliau bisa memilih, saya lahir mau di keluarga Raja Sudodana, ya, ibunya Ratu Maya, saya bisa milih nih. Tetapi kalau kita pada umumnya, tahu-tahu ya sudah ada di kandungan ibu kita yang ini, tahu-tahu ya ayah kita ya itu, keluarga kita ya ini, kakak adik kita ya itu, sepupu kita ya ini, jadi kita puyeng juga. Nah, kemudian di dalam Dhamma disampaikan bahwa ini sesungguhnya adalah memang bagian yang kita tidak bisa pilih, karena ini adalah karma yang melahirkan kita. Karena satu dan lain hal kita itu terlahir di keluarga tersebut. Atau kalau mungkin kita membahas contoh kita ya, karena satu dan lain hal kita itu terlahir di keluarga kita itu. Mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya kesamaan watak misalnya. Jadi saya dari kehidupan yang sebelumnya memang pemarah sekali, maka saya bisa lahir di lingkungan yang memang keluarganya pemarah. Saya adalah orang yang di kehidupan sebelumnya itu penuh welas asih, kasih sayang, maka saya akhirnya lahir juga di keluarga yang penuh welas asih, kasih sayang, sehingga dari kecil saya juga dididik untuk menyayangi makhluk lain. Nah, itu apa? Karena karma lampaunya. Jadi kita memang sudah terlahir di lingkungan tersebut karena akibat karma. Dan lebih luar biasa lagi, karma bukan hanya sekedar melahirkan. Kalau istilahnya tadi kita sebut, ini kita terlahir gak bisa milih itu karena karma kita, kesamaan karma. Lebih luar biasa lagi, karma itu mendukung kelahiran kita. Jadi tadi kita sudah terlahir di orang tua tertentu, kakak adik tertentu, lingkungan tertentu, ini didukung lagi. Yang baik didukung tambah baik, yang buruk didukung juga untuk tambah tidak baik. Misalnya apa ini? Misalnya saya di kehidupan sebelumnya penuh welas asih, cinta kasih tadi. Kemudian saya bisa lahir di lingkungan keluarga yang memang penuh welas asih dari kecil. Sehingga saya dari kecil itu dididik untuk menolong makhluk lain yang menderita, jangan membunuh. Jadi dari kecil sudah dikondisikan menjadi lebih baik, tambah baik. Sebaliknya, saya yang dari kehidupan sebelumnya mungkin pemarah, jahat, lahir di keluarga yang pemarah juga, jahat juga, tetapi lebih dikondisikan lagi. Misalnya lingkungan saya juga lingkungan yang pemarah-pemarah, bahkan pemabukan. Sehingga kalau sudah mabuk, marah-marah, lebih parah daripada keluarga saya yang lain. Nah, jadi
Selain ada karma yang melahirkan, mengkondisikan kita lahir di keluarga tertentu, ada juga yang menambah. Yang baik ditambah, yang buruk juga ditambah. Karena itu ada orang mengatakan, wah, orang itu enak sekali ya. Kayaknya lahir dengan piring emas, sendok dan garpu emas. Waduh, sudah begitu ganteng lagi, cantik lagi. Wah, luar biasa. Nah, jadi dia lahir dengan sendok garpu yang emas itu, berarti dia lahir dalam kondisi keluarga yang kaya raya. Nggak bisa milih itu. Kemudian ganteng dan cantik ini berarti ada karma yang menambah lagi. Sudah ganteng, cantik, kaya raya. Sebaliknya yang itu kasihan ya. Lahir aja seperti nggak punya sendok, nggak punya piring. Jadi hidupnya itu menderita. Mungkin katakanlah secara ekonomi menderita. Sudah gitu, wajahnya yang nggak ganteng-ganteng banget. Nggak cantik-cantik banget. Malah kayaknya ada kekurangan juga. Dia punya kebutuhan khusus. Wah, jadi ini menambah lagi. Yang sudah buruk ditambah lagi sampai kita ngomong, kasihan ya, kasihan dia penderitaannya. Nah, tetapi itu kita tidak bisa mengatakan, ya sudahlah memang nasibnya seperti itu. Can we challenge fate? Gak bisa lah, ini sudah lahirnya begitu, sudah lagi fisiknya tambah seperti itu. Ternyata di dalam pemahaman tentang karma yang ada di dalam Dhamma, kita tidak berhenti sampai di dua hal itu saja. Ada karma yang memperbaiki atau yang mengurangi karma yang sedang jalan tadi. Jadi kalau tadi yang bagus, lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, ditambah lagi lingkungannya juga bagus misalnya, tapi ada nanti yang mengurangi kebagusan semua ini. Sebaliknya tadi yang lahir di keluarga yang tidak mampu, fisiknya juga kurang bagus, punya kebutuhan khusus misalnya, ini juga nanti ada karma yang bisa mengurangi kesulitan itu. Jadi sudah naik banget, tapi bisa diturunkan. Yang turun sampai rendah, nanti bisa naik. Nah, jenis yang ketiga ini, itu betul-betul tergantung pada diri sendiri. Kalau yang pertama kita nggak bisa milih. Saya milih orang tua ini nggak bisa, saya milih yang kaya nggak bisa, saya milih orang tua yang ganteng, pintar nggak bisa. Ya sudah seadanya ini. Keluarga saya juga nggak bisa milih, ini keluarga ini ya seadanya itu. Kemudian lingkungan tertentu saya juga nggak bisa milih, itu yang mendukung tadi. Ya, saya sudah nggak bisa milih lagi. Tapi jenis yang ketiga, itu pilihan saya. Saya mau terus bahagia dengan kekayaan saya, dengan fisik saya yang bagus, dengan lingkungan saya yang bagus, saya ingin terus bahagia, atau saya malah melakukan kesalahan sehingga berpotensi untuk jatuh. Saya yang sedang menderita, keluarga saya juga memang tidak mampu-mampu banget, fisik saya juga punya kelemahan, apakah saya akan mendiamkan itu sehingga saya makin tenggelam, atau saya justru akan punya sikap challenge the fate untuk meningkatkan nasib kita menjadi lebih baik. Nah, inilah yang ketiga, yaitu perbuatan kita. Di dalam Dhamma, perbuatan itu hanya ringkas sekali. Yang ada di dalam Dhammapada dikatakan intinya adalah kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Sudah, itu saja yang dikerjakan. Kurangi kejahatan. Kita sebetulnya pada dasarnya itu tahu yang disebut kejahatan. Contoh yang paling sederhana. Anda tertarik dengan HP teman Anda. Kemudian Anda mau ambil HP teman Anda itu, mau bawa pulang maksudnya. Anda tahu itu perbuatan tidak benar. Maka untuk melakukan itu, Anda menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dulu. Kira-kira ada orang nggak? Kalau ada orang, saya nggak berani ambil tuh. Oh, nggak ada orang, ambil.
Jadi kita tahu itu perbuatan tidak baik. Kemudian, itu yang lebih sederhana lagi adalah kata-kata. Kalau kita kata-katanya itu tidak baik, jelek, dan lain sebagainya, itu kalau ngomong biasanya pelan. Sini-sini saya kasih tahu. Pelan. Kenapa? Karena kita tahu tidak baik. Mungkin menjelekkan orang, sudah bisiki, dia itu ya jahat gini-gini. Itu kita pelan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, tidak perlu noleh kanan, noleh kiri, kita langsung berbuat baik. Misalnya kita di aula Buddhist Fellowship ini menemukan HP misalnya yang ketinggalan di belakang misalnya, atau menemukan di toilet misalnya. Kemudian kita langsung bawa HP ini, langsung kita malah teriak, HP-nya siapa nih? Ketinggalan tadi di toilet, atau ketinggalan itu di belakang. Ayo, nih HP-nya siapa? Karena kita berbuat baik, kita berani ngomong, berani suara keras. Demikian pula kalau kita memuji teman kita. Tadi kalau kita mengkritik ataupun membicarakan kejelekan orang, kan kita bisik-bisik. Tapi kalau kita membicarakan kebaikannya orang, kita berani ngomong terus terang. Juga bahkan di depan orangnya. Kamu tahu nggak, teman saya itu baik sekali. Ini. Teman saya yang ini. Aduh, kalau minggu ngajak ke wihara rajin banget ini. Wih, saya kalau nggak diajak dia, saya nggak kenal agama Buddha misalnya. Kita dengan keras suara lantang, kita bisa memuji orang. Karena kita mengucapkan yang baik. Jadi, dalam diri kita sebetulnya kita tahu itu perbuatan baik, maka kita bisa menyuarakan dengan keras dan melakukan dengan tanpa ragu. Tapi kalau kita tahu itu perbuatan buruk, tidak berani bersuara keras, tidak berani melakukan dengan terus terang. Jadi kita tahu ukuran baik dan buruk itu. Maka yang tadi dibacakan, yang dipimpin oleh Bro Richard tadi adalah Pancasila Buddhis. Sebetulnya itu standar dasar. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan itu. Karena kalau kita melakukan itu, biasanya pasti kita itu noleh kanan, noleh kiri. Apalagi hanya sekedar tempuk tangan nyamuk saja. Mungkin di Dhamma Hall itu Anda harus toleh kanan kiri dulu. Ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, baru nepuk nyamuk. Tapi kalau melepas nyamuk, kita santai aja. Lepaskan, nggak perlu toleh kanan dan toleh kiri. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya kurangi kejahatan, tambah kebaikan. Berarti kita sudah tahu yang baik dan tambah yang buruk, kita lakukan yang baik terus. Yang baik lewat pikiran, yang baik lewat ucapan, yang baik lewat perilaku. Kita tahu itu, langsung lakukan. Jangan ditunda. Karena umur itu tidak pasti. Hidup itu pasti. Saat ini kita hidup. Tapi apakah bisa sampai sore nanti hidup? Belum tentu. Di dalam Dhamma disampaikan, orang yang bisa melihat matahari pagi, belum tentu dia bisa melihat matahari tenggelam. Orang yang melihat matahari tenggelam hari ini, belum tentu besok bisa melihat matahari terbit. Karena hidup ini pasti, tapi hidup itu tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Saat ini saya hidup, pasti hidup. Tapi sampai kapan saya hidup, saya nggak tahu. Jadi hidupnya sendiri tidak pasti. Kematian itu yang datang, itu pasti. Nah, jadi kita kurangi kejahatan. Jangan berbuat buruk lah. Nanti daripada kalau nanti sore saya mati, kan saya nambahi karma buruk. Sudah, kita perbuat baik saja, terus-terusan, dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Sehingga kalau nanti sore mati, atau besok pagi mati, saya sudah siap melakukan yang terbaik. Nah, kurangi kejahatan, tambah kebaikan. Sucikan pikiran. Kita ngurangi kejahatan tambah kebaikan itu kalau hanya ucapan dan perilaku itu mudah. Karena asal kumpul dengan orang, Anda kumpul aja di Dhamma Hall ini. Maka omongan Anda yang jelek-jelek mungkin bisa berkurang karena Anda tahu itu omongan jelek. Anda omongan baik-baik, Anda bisa lakukan itu karena Anda tahu itu perbuatan baik. Perilaku juga gitu. Karena perilaku buruk, maka Anda ketika kumpul dengan teman, Anda tidak berani melakukan. Perilaku baik dengan teman, maka akhirnya Anda bisa lakukan dengan bebas, dengan terbuka.
Jadi ucapan kita mudah mengendalikan supaya melakukan yang baik, mengucapkan yang baik. Perilaku kita bisa mengendalikan asal mau usaha untuk melakukan yang baik. Tapi pikiran ini susah. Kita bisa tersenyum walaupun pikiran mengatakan, betulnya kamu ini menjengkelkan, tapi sudahlah, saya masih membutuhkan kamu, bersenyum. Perilaku juga gitu, padahal kita melakukan kebaikan. Tapi kadang pikiran kita jelek. Ini kalau nggak ada orang, saya juga nggak mau bantu-bantu dia. Tapi ya sudahlah, banyak orang, kita bantu aja. Jadi sebetulnya kita tahu itu perbuatan baik dan buruk di dalam pikiran, tapi bisa dilakukan yang berbeda. Nah, tadi kita kurangi kejahatan tambah kebaikan. Ternyata yang ketiga ini adalah sucikan pikiran. Jadi kita melakukan kebajikan itu dengan tulus. Jadi pikiran ini harus dengan pikiran yang baik dan hindari pikiran-pikiran buruk. Kita sadari kalau pikiran buruk itu muncul dan kita mengganti pikiran buruk itu dengan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Sering-sering kita mengucapkan itu sehingga pikiran buruk itu bisa kita usir dari diri kita. Dan kalau pikiran buruk ini bisa kita usir dari diri kita, sampai akhirnya kita ditanya, kapan ya kamu terakhir punya pikiran buruk? Kapan ya? Saya lupa ya. Mungkin dulu sebelum pandemi atau apa, saya pernah punya pikiran buruk, tapi akhirnya nggak mikir yang begitu. Nah, itu berarti pikiran baik sudah muncul. Nah, kalau ucapan baik, perilaku baik, dan pikiran baik, maka orang yang tadi terlahir di keluarga yang kaya raya, fisiknya bagus, ganteng, cantik misalnya, kemudian lingkungannya juga bagus, terus dia banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka dia akan bertambah bahagia hidupnya. Jadi, tema kita misalnya, can we challenge faith? Faith itu tidak harus yang negatif loh. Kalau sekarang challenge faith-nya tapi faith yang baik, ini masa kita mau challenge supaya jadi buruk? Kan tidak. Faith itu bisa berarti juga yang positif. Nah, jadi kalau gitu kita justru yang nasib yang baik ini harus kita tingkatkan supaya menjadi lebih baik. Nah, kalau nasib buruk, can we challenge faith? Betul. Jadi akhirnya sekarang gimana nih kita memperbaiki yang buruk tadi? Karena kita sudah lahir di keluarga yang memang kurang mampu, fisik saya juga lemah, kemudian lingkungan saya juga tidak baik. Tetap kita harus berbuat baik dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita. Sehingga ketika kita terus menambah karma baik dan mengurangi kejahatan, maka itu nanti seperti di dalam damai yang disampaikan bahwa kalau kita punya segelas air yang kemudian terisi sesendok garam, maka kurangi kejahatan, jangan menambah garam yang baru. Tambah kebaikan, tambahlah air. Jadi kalau garam yang sesendok ini tidak ditambah lagi, air yang segelas ini ditambah terus, kebajikannya ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus, sampai menjadi 3 gelas, sampai menjadi satu tempayan yang besar, maka garam yang sesendok ini menjadi tidak terasa. Karena perbandingannya yang terlalu besar antara jumlah garam dengan jumlah airnya. Kalau sudah begitu, walaupun ada karma buruk yang kita miliki, mungkin kita terlahir di lingkungan yang tidak baik dan fisik yang tidak baik, tetapi karena karma baik kita ini terus bertambah, terus kita tambah setiap saat, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran, terus itu kita lakukan. Kita menambah air, menambah air, menambah air, maka hidup kita bisa berubah. Ada saja nanti rezeki yang tadi semuanya sudah nambah turun, tapi karena kita berbuat baik ini mengubah nasib kita, bisa bertolak belakang dari awal. Itulah makanya kalau kita melihat tokoh-tokoh yang terkenal itu, misalnya lahir di keluarga miskin, menderita, kemudian dia melakukan berbagai perbuatan baik, terus menambah dengan karir dan sebagainya, akhirnya karirnya menjadi sukses.
sampai akhirnya orang tuanya bisa dibantu, didukung, sampai menjadi orang sukses juga orang tuanya di daerahnya, itu adalah karena dia bisa mengubah nasibnya. Yang kalau di dalam Dhamma dikatakan sebagai karma yang memotong. Jadi, sekarang kalau kita lihat ada 4 jenis karma ini. Karma yang melahirkan, kita tidak bisa pilih. Yang kedua, yang mendukung kelahiran ini juga nggak bisa pilih. Lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, nggak bisa milih. Lahir di keluarga tidak mampu, fisiknya punya kekurangan, juga tidak bisa milih. Yang kita bisa lakukan adalah karma yang ketiga, yaitu perbuatan kita. Dengan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Pada saat kita melakukan itu, maka yang tadi lahir di keluarga yang kaya dan fisik yang bagus, dia akan tambah hidupnya bahagia. Sebaliknya, yang lahir di keluarga tidak mampu, kemudian fisiknya lemah, tapi dia banyak berbuat baik, maka dia bisa mengubah nasibnya, berubah total. Inilah yang disebut dengan karma yang memotong. Nah, kalau sekarang yang orang lahir di keluarga yang kaya kemudian fisiknya bagus, tetapi dia mengurangi perbuatan baiknya, menambah kejahatannya, dan mengacaukan pikirannya dengan mabuk-mabukan narkoba dan sebagainya, maka dia bisa memotong karmanya juga bertentangan dengan lahir yang awal tadi. Yaitu mungkin dia jadi mati dengan sakit-sakitan karena ketagihan narkoba misalnya, atau ketika dia sedang mabuk mengendarai kendaraan, kecelakaan sampai lumpuh misalnya, sehingga kekayaan dan kegantengan atau kecantikannya ini menjadi tak berarti lagi. Ini semua bisa berubah kalau perilakunya tidak melakukan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Dengan cara ini maka sebetulnya nasib bisa kita ubah. Tapi kalau kita hanya diem-diem saja, ya kita akan jalani nasib yang tadi hidupnya sukses, ya sudah dari orang tua, kemudian didukung, terus ya tidak banyak melakukan apa-apa, ya dia jalannya normal-normal saja. Tapi kalau dia menambah kebajikan lagi, mengurangi kejahatan, menyucikan pikiran, dia akan meningkatkan kualitas kebahagiaan yang sudah dia dapatkan. Nah, yang ini juga gitu. Ya sudahlah, aku lahir di keluarga tidak mampu, ya memang tidak bisa apa-apa, apalagi fisikku yang memang lemah gini. Sudahlah, biasa-biasa aja saya jalani, masih hidup gini ya sudah lumayan lah. Ya akhirnya dia tidak bisa memotong karmanya, ya dia jalani aja. Tidak sesuai dengan tema kita, challenge the fate ini. Kita harus berjuang. Karma itu adalah niat. Berarti karma itu adalah perjuangan, adalah usaha, adalah tindakan. Bukan cuma terima. Itu hanya buah. Ya, menerima buah karma. Tapi kita harus memperjuangkan supaya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, ini kita berbicara tentang karma. Tetapi sebetulnya, kalau tadi challenge fate ini kan kelihatannya seperti tentang hal yang negatif. Negatif dan positif itu sebetulnya adalah tergantung pada pikiran kita. Kalau cocok dengan pikiran kita, cocok dengan keinginan kita, kita menganggap itu positif. Kalau hal itu tidak cocok dengan keinginan kita, maka kita menganggap negatif. Contohnya, misalnya ada makanan semangkok mie. Kemudian kita makan, kita ngomong enak. Kenapa mie ini enak? Karena cocok dengan keinginan saya. Keinginan saya, mie-nya rasanya teksturnya seperti ini, panasnya juga seperti ini, kemudian bumbunya ya seperti ini. Suasana tempat makannya juga seperti ini. Wah, ini enak nih mie-nya ini. Kita merasa cocok. Tapi orang lain mengatakan di sebelah kita, yang makan juga yang sama mie-nya, enak ini, apa ini teksturnya terlalu kenyal ini, bumbunya nggak nendang sama sekali, nggak ada rasa ini. Ya, panasnya juga kurang panas ini kalau menurut saya, ini seperti mie yang sudah dari tadi pagi misalnya.
Jadi mie yang sama untuk seseorang yang cocok, dia mengatakan bagus, baik, enak. Mie yang sama untuk orang yang tidak sesuai keinginannya, dia mengatakan nggak enak. Jadi, dari contoh mie ini, kalau kita bercerita tentang nasib, ini juga sama. Wah, nasib baik. Kadang-kadang kita menyoroti orang dengan ngomong nasib baik. Si A nasibnya baik sekali. Tapi si A ditanya, aduh hidupku itu menderita banget. Aduh, sakit-sakitan aku ini sebetulnya. Kita memandang dari sudut yang berbeda. Dia kalau orang kaya, mobilnya bagus ini, bahagia ya. Dia nggak merasa itu. Dia merasa saya sakit-sakitan. Nggak enak. Sebaliknya kita juga melihat orang lain. Kasihan tuh hidupnya menderita. Dia mengatakan, enggak, saya happy kok, rumah tangga saya bahagia. Jadi, sebetulnya nasib itu juga tergantung pola pikir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nasib baik, nasib buruk itu hal yang objektif. Nasib baik dan nasib buruk itu sebetulnya hal yang subjektif. Sehingga kalau si subjek bisa mengubah pola pikir, maka nasib buruk bisa menjadi baik, nasib baik bisa menjadi buruk, tergantung cara berpikir. Nasib baik kok bisa jadi buruk? Misalnya apa nih? Misalnya untung 5 juta rupiah. Lalu dia mengatakan, aduh kita ini biasanya untungnya 100 juta, kok sekarang jadi cuma 5 juta. Payah nih kerja begini nih, untungnya nggak ada nih kalau cuma 5 juta, seperti nggak ada untung sama sekali. Keuntungan 5 juta bisa menjadi tidak untung, bisa menjadi tidak baik. Karena cara berpikir, biasanya saya 100 juta, sekarang tinggal 5 juta. Lebih baik nggak untung lah. Sebaliknya ada orang yang rugi 5 juta. Kemudian dia mengatakan, untung ya, rugi kita cuma 5 juta nih. Daripada kemarin saya bayangkan rugi saya ini kita ini ruginya bisa 10 juta. Ternyata cuma 5 juta ya. Untung lah masih ruginya 5 juta. Rugi 5 juta itu katanya untung. Tadi yang untung 5 juta katanya rugi. Ini kan sesuatu yang jelas itu karena cara berpikir. Nah, dengan kita memperbaiki pola pikir, kita bisa membuat hidup ini penuh kebahagiaan. Dengan kata untung itu saja tadi sederhana aja. Untung ya, ruginya cuma 5 juta, nggak 10 juta. Itu membuat kita sudah cara berpikirnya menjadi lebih bagus. Sehingga kita tidak gampang menyerah. Kita lebih gampang bersyukur pada yang kita miliki dan tidak menyesali yang hilang. Yang hilang 5 juta. Tetapi kita mensyukuri bahwa masih untung. Tidak sampai 7 juta atau 10 juta. Ini sama dengan kalau kita pas bekerja kemudian tangannya terluka, lecet. Kadang-kadang kita stres karena lecetnya ini. Kita tidak mensyukuri bahwa sepanjang tubuh kita yang lain ini utuh, baik, sehat. Nah, jadi kita akan mengatakan untung ya, yang lecet cuma di sini, sisanya yang lain masih sehat. Dengan cara seperti itu, hidup kita menjadi lebih baik. Jadi, can we challenge fate? Bisa, dengan hanya sering mengubah kata untung. Dengan sering mengucapkan kata untung ini membuat nasib kita juga bisa berubah. Menjadi selalu baik. Apalagi kalau kita dengan menambah kebajikan, sengaja menambah kebaikan, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, karena mengingat kata-kata di dalam Dhamma tadi, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Maka, kalau karma baik itu seperti air yang tadi saya sampaikan, karma buruk itu seperti garam, kita tadi disarankan untuk misalnya jangan menambah garam. Ya, jangan tambah. Tambahlah air sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti garam yang sesendok yang sudah tidak bisa dikeluarkan itu, akhirnya menjadi tidak terasa. Nah, ini untuk orang yang hidupnya menderita, seperti garamnya itu banyak. Yaitu sehingga terlahir di keluarga tertentu, dengan saudara tertentu, ya kemudian juga lahir di dalam lingkungan ataupun di
alam ataupun tempat yang mungkin kadang kena bencana alam, kemudian kena peperangan dan lain sebagainya. Kadang kita sudah tidak bisa milih, tapi dengan melakukan banyak kebajikan, menambah air terus, maka garam yang sedikit itu menjadi tidak terasa. Nah, sebaliknya yang tadi contoh orang yang lahir di keluarga yang sukses, fisiknya bagus, itu sepertinya airnya sudah banyak. Nah, kalau dia mabuk-mabukan, dia memilih lingkungan yang tidak baik karena dia punya kekayaan yang mencukupi sehingga banyak orang yang mendekat ke dia seperti nambah garam, narkoba, nambah garam, sehingga hasilnya air yang dia miliki itu menjadi sangat asin. Lah itulah dia teler kena narkoba, nabrak, kecelakaan, cacat, dan malah mungkin vegetatif. Jadi dia sudah menjadi seperti pohon yang sudah tidak bisa ngapa-ngapa, cuma di tempat tidur 15 tahun misalnya, yang hanya makanan ya dikasih dari saluran, nafas yang mungkin dikasih dari saluran, hilang gantengnya, tidak bermanfaat kekayaannya. Kenapa? Karena dia nambah garam, nambah garam, nambah garam. Coba kalau dia tetap kurangi kejahatan, garamnya ini sedikit, tapi sudah jangan nambah lagi. Air kamu sudah banyak, tambah lagi air, tambah lagi, tambah lagi. Maka dia bisa mempertahankan kebahagiaannya itu untuk waktu yang lama. Kalau sudah begini, maka nasib yang dia miliki ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Karena dia punya nasib baik. Tidak perlu di-challenge untuk menjadi sebaliknya, tetapi justru di-challenge untuk ditingkatkan supaya dia makin baik. Sedangkan kalau yang nasibnya tidak baik, nah inilah yang perlu di-challenge supaya nasibnya bisa menjadi baik. Dan siapa yang bisa men-challenge adalah diri sendiri. Bagaimana cara men-challenge-nya? Bagaimana cara mengubahnya? Menantang nasib ini adalah dengan satu prinsip saja, mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran. Karena pada dasarnya kita tahu hal yang buruk dan kita tahu hal yang baik. Karena kalau kita mau melakukan, pasti kalau yang buruk terutama, kita selalu mencari aman supaya nama baik kita tidak tercemar dengan menengok kanan dan kiri. Kalau sudah tahu ukurannya seperti itu, apalagi sudah dijelaskan tadi di dalam pembacaan sirah, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka apapun nasib hidup kita pada saat ini, kalau yang baik akan bertambah baik, sedangkan kalau yang buruk akan berubah pada waktunya menjadi lebih baik. Can we challenge faith? Jelas bisa. Kalau yang baik kita tambah menjadi lebih baik, yang buruk juga kita bisa perbaiki agar menjadi lebih baik, tambah baik untuk waktu-waktu mendatang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar tema kita yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi kita bisa melakukan pendalaman sehingga tema kita ini bisa menambah semangat kita untuk menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran, yaitu menjaga kesadaran setiap saat, ya, selalu mengucap dalam batin saat ini sedang apa, ataupun semoga semua makhluk bahagia, sehingga hasilnya kita nanti pun akan memperoleh kebahagiaan. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Saudara Weli. Terima kasih. Dan mungkin saya mulaikan dulu dengan satu pertanyaan Bante, karena tadi kan Bante sudah mulai tentang menceritakan tentang ada karma yang lahir, karma mendukung, perbuatan baik, dan juga karma yang memutus. Nah, pertanyaan saya ini mungkin kalau karma saya analogikan sebagai sebuah buku tulis Bante, buku tulis putih yang lalu ketimpa tinta. Jadi buku tulis putih itu ketimpa tinta, kan biasa tinta itu nembus ya Bante. Nah itu anggapnya mungkin karma buruk terus nembus beberapa lembar. Pertanyaan saya Bante, kalau pakai analogi ini, kapan kita harus mulai melakukan perbuatan baik? Karena kan kita sekarang banyak kan mikirnya kita mau usaha yang sedikit tapi hasilnya maksimal.
Jadi bisa gak Bante kita skip to the good part gitu Bante? Jadi langsung di skip aja berapa lembar, langsung mulai ke lembaran baru. Ataukah harus kita mulai sedikit demi sedikit? Bagaimana menurut pendapat Bante? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi karma ini seperti buku bersih kemudian ketetesan tinta. Cuman kan tidak dibahas juga tintanya ini berapa halaman ya yang kena. Kalau tintanya itu cuma halaman pertama dan sedikit ya kita nggak usah pusing itu. Lakukan lagi yang belakang-belakangnya kita langsung tulisi semua. Tapi kalau itu hampir satu buku, maka kalau tadi kurangi kejahatan tambah kebaikan, tintanya jangan ditambah lagi. Kita jangan mengkondisikan tinta menetes lagi di buku kita ini. Karena kalau sekarang di situ ada katakanlah tetesan tinta. Kemudian kita merasa, buku saya kok ketetesan, kecipratan tinta ini. Atau mungkin minyak lah ya, karena tinta sekarang sudah jarang dipakai. Tapi misalnya minyak, aduh ketetesan minyak. Ya kita jauhkan. Yang sudah kena minyak, ya sudah. Itu tadi yang dikatakan bahwa kalau sesendok garam ini sudah nempel ataupun sudah ada di dalam larutan itu sudah jangan diurus. Kita nambahin airnya saja, karena kita mau mengeluarkan garamnya ini juga nggak bisa. Ataupun kalau bisa masih pakai proses laboratorium yang rumit sekali. Dan ini cocok dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Usaha dikit hasilnya maksimal. Nah, jadi sekarang tintanya di buku itu misalnya, Anda bisa menggunakan proses kimia tertentu, ya, kemudian diasap tertentu, kemudian dikeringkan tertentu, tintanya bisa hilang. Tetapi itu usaha yang keras, usaha yang ribet, hasilnya buang waktu. Nah, jadi gimana sekarang? Ini berapa banyak yang kena tinta? Ya sudah, kita abaikan yang kena tinta, jangan mengkondisikan kena tinta lagi, jadi berdekatan dengan sumber-sumber penderitaan itu tadi, yang buruk itu, kemudian kita mulai menggunakan yang baik. Dan kemudian mungkin kita ada usaha untuk menambah lembar-lembaran buku kita yang lain, supaya yang putih ini menjadi lebih banyak. Yang sudah ada tintanya ya sudah. Ibaratnya tadi luka ya sudah, kita jangan ngurusi lukanya ini terus disesali sampai 2 minggu, malah bikin trauma, kita tidak berani memasak karena takut luka dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Sudah, kita mensyukuri bahwa kita masih punya tubuh yang utuh, kemudian ini ya dibalut secukupnya, dan kemudian hindari penyebab itu supaya di masa depan tidak terulang lagi. Jadi menjadikan pengalaman kita sebagai evaluasi untuk tidak diulang yang buruk dan ditingkatkan untuk yang baik. Nah, jadi sekarang hasil yang banyak dengan usaha yang sedikit ini maksudnya apa? Tinggal kita melihat seberapa banyak tinta itu masih ada. Dan kemudian yang ternoda itu, buku yang ternoda tinta itu seberapa banyak, itu yang perlu dilihat dulu. Yaitu karma buruk kita ini sudah seberapa banyak. Dan kita harus bersyukur kita masih hidup. Bersyukur kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Walaupun mungkin saya terlahir di keluarga tertentu yang kurang bahagia, walaupun saya punya kekurangan fisik, walaupun saya punya lingkungan yang kurang baik, tapi saya harus tetap punya pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik, karena saya bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dan lain sebagainya. Kita kemudian terus berusaha berbuat baik, maka buku kita ini, walaupun mungkin lembarannya tinggal sedikit, tapi yang kita tulisi bisa banyak, karena kita membuat tulisan yang lebih rapi. Kita tidak perlu mikirkan tadi lembaran-lembaran awal yang kena tinta itu, atau mungkin di satu lembar ini di tengah ini ada tintanya, ya kita tulis dengan pelan-pelan semuanya yang di lembar-lembar yang tidak ada tintanya, sehingga di tengah kita memetik karma buruk tintanya tadi, kita masih tetap melakukan yang baik. Jangan malah, ya ini tintanya kok kena di tengah ya, sudahlah sekalian yang lain dikasih tinta. Itu artinya bahwa hidupku kok buruk ya, kebaikanku kok cuma sedikit, karma baikku kok sedikit. Ya sudahlah, aku berbuat jahat dan jalan, terus menambah kejahatan, terus melanggar sila saja, biar seluruh lembar ini buruk semua, kena tinta semua. Enggak. Walaupun tintanya sebesar apapun juga di halaman kita menulisnya pelan-pelan, sehingga di tengah penderitaan kita,
kita masih punya kesempatan berbuat baik, karena kebajikan itulah yang akan mengubah nasib kita. Begitu, apakah Saudara Willy sudah bisa memahami? Sudah Bante, baik, terima kasih Bante.